berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ya, si suami mengatakan, ya, kamu kenapa marah lagi? Saya apa kurangnya, kata suami. Kata istri, aku nggak rasa kamu mencintai aku, gitu. Ya, dulu kita sudah bahas di dalam bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5. Ya, nah, jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya, Bu Aisyah? Bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Banyak yang nggak ngerti. Maksudnya apa? Contoh saya ya, suami saya sudah ya mengutarakan cinta yang dia lakukan. Apa? Setiap HP saya rusak, dia siap siaga membetulkan. Ya, setiap anak-anak bayar sekolah, dia siap siaga langsung bayar. Ya, setiap misalnya rumah saya itu bocor, dia siap siaga langsung kontak orang untuk membetulkan. AC panas, dia. Menurut suami saya, itulah cinta yang dia lakukan. Tetapi saya nggak ngerti. Kenapa? Karena buat saya, ya, cinta, kalau saya dicintai suami saya bukan itu. Kalau cuman betulin HP mah, saya panggil orang aja. Ya kan? Iya. Kemudian misalnya betulin rumah, oh saya bisa telepon, punya daftar. Dan gitu. Kenapa? Karena saya bahasa kasihnya berbeda. Apa? Bahasa kasih saya itu sentuhan fisik. Bukan hubungan intim ya. Kalau hubungan intim semua keluarga harus hubungan intim untuk menghadirkan manusia baru. Sentuhan fisik, paling cuma diginiin aja nih pundaknya nih. Ya Allah. Udah rasa ya Allah dia mencintai aku. Padahal cuma diginiin doang. Itu sentuhan fisik. Atau misalnya jalan gitu ya. Misalnya mau nyebrang diginiin doang. Ada. Buat saya itulah ya bahwa dia mencintai aku. Itu bahasa kasih. Dulu saya nggak ngerti karena belum banyak belajar. Pertengahan pernikahan, 27 tahun pertengahannya baru ngerti. Agak telat sih. 15 tahun empet tertahan. Tetapi setelah banyak belajar, pertama yang saya pelajari adalah, dia laki-laki memang. Otaknya beda sama kita. Kedua, watak. Oh iya memang, suami istri watak harus beda. Kalau watak terlalu sama, bosan. Sama seperti, maaf, sekarang sedang juga musim di seluruh belahan dunia, ya, punya pasangan hidup sesama jenis, itu sangat membosankan. Itu sudah terbukti. Beberapa klien-klien saya yang ranah itu datang dan mengatakan bosan. Terus gimana? Kata mereka sekarang sedang banyak yang ikut komunitas ini, jadi gampang cari yang baru. Salah satu tujuannya begitu. Ya, nah sama watak pun kalau sama persis suami istri sudah diteliti bakal cerai. Gitu. Jadi yang gimana? Yang berbeda. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Dulu kalau nggak punya ilmu kita merasa gini, aku terlalu beda dengan suami aku, dia nggak ada samanya dengan aku. Memang harus beda. Supaya apa? Disitulah terjadi dinamisasi perasaan, dinamisasi tingkah laku untuk kita menyelaraskan. Ya, kenapa? Rumah tangga kita itu adalah sebuah pecahan puzzle. Kita harus rangkai. Pernah lihat puzzle? Perhatikan puzzle itu lekukan sama tonjolannya pasti beda-beda. Kalau dia sama nggak masuk, ya malah bertolak belakang malah kalau dia sama, makanya harus beda. Ya itu satu. Kemudian baru belajar lagi bahwa oh ada namanya bahasa kasih, yaitu apa? Cara mengutarakan cinta yang kita lakukan. Tetapi harus difahami oleh orang itu. Waktu itu kita kasih contohnya apa? Di dunia ini banyak bahasa, ya. Orang Arab bicara sama orang Cina, bahwa orang Arab mengatakan saya cinta padamu. Orang Cina nggak ngerti, kenapa? Nggak ngerti bahasanya, kan gitu. Nah kita juga begitu. Nah sekarang
Jadi kita harus pelajari bahasa kasih itu. Menurut saya ilmu ini sangat gampang. Kenapa? Bahasa kasih setelah diteliti, setiap orang itu ada 5, cuman 5. Mulai dari kecil sampai kita mati. Cuman 5. Ya, masih ingat? Siapa masih ingat? 1, pujian. 2, waktu. 3, sentuhan fisik. 4, pelayanan. 5, hadiah. Hafalinnya nggak usah berurut, nggak apa-apa ya Bu, boleh ditukar-tukar ya. Iya, itu 5. Nah ini yang pertama nih, bahasa kasih pujian. Siapa yang sudah apa istilahnya, sudah tahu kalau suaminya bahasa kasihnya pujian? Ada? Ya, ada. Jadi buat teman-teman yang baru hadir, bahasa kasih itu ada 5. Dia ibarat baterai. Ada gambar baterai dulu situ. Ya, loncat dulu sebentar. Dia ibarat baterai yang ada di otak kita. Ya, ada baterainya. 5. Ada yang 5 itu pasti semuanya senang. Sentuhan fisik semua senang kan? Senang. Dipuji semua senang? Senang. Dilayani semua senang? Senang. Kemudian pelayanan semua senang dilayani? Iya kan? Hadiah senang dikasih hadiah. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, waktu itu guru saya Bapak Adi Gunawan, dia seorang hipnoterapis klinis ya. Dia ingatkan saya bahwa baterai kasih itu ada 5. Rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Seorang bayi ya, 5-5-nya itu harus diisi awalnya sejak dia lahir sampai umur 3 tahun. Jadi harus diisi semuanya. Ya, harus diisi. Ya. Sifatnya tuh diisinya setiap hari, persis nge-charge kita punya handphone. Atau kalau ada baterai listrik yang di-charge kan bisa di-charge ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak kita udah guling-gulingan dikasih tahu nggak ngerti, berarti ya baterainya nggak ke-charge itu. Ada 5, salah satunya nggak ke-charge. Karena kalau dari bayi harus 5-5-nya di-charge. Ya, harus dikasih pujian, sentuhan fisik, harus kasih pelayanan juga, ya, harus kasih apa lagi? Hadiah juga, harus kasih apa lagi? Waktu. Nah itu bayi. Kapan itu kita lalai? Ya, hati-hati. Sewaktu remaja dia punya penyimpangan, termasuk pakai narkoba. Ya, termasuk pakai narkoba. Oke? Nah sekarang yang mumpung yang anaknya masih kecil dan masih sampai umur 3 tahun, perhatikan baik-baik baterai kasih ini dan harus di-charge setiap hari 5-5-nya. Nah, dia ada di sini soalnya, di kuning ini baterainya. Nanti dia jalan listriknya ke bawah nih, sehingga membuat orang ini berperilaku yang lurus, yang benar, baik dan pantas. Kenapa di-charge? Ada lagi istilah mereka tangki kasih. Tangkinya tuh di mana ya? Di sini di otak. Kalau nggak pernah di-charge, tangkinya tuh kosong. Ya. Nah, setelah 3 tahun bagaimana Bu Aisyah? Setelah 3 tahun, ya, baterainya 5-5-nya nggak usah di-charge. Apa? Karena susunan baterai begini nih. Kalau pernah belajar fisika dulu, ya. Siapa yang kabur ke kantin kalau belajar fisika? Nih baterai ini begini susunannya nih. Ya, rangkaiannya begini. Itu yang kita charge cuman di ujung sini nih, yang utama, sama di ujung sini. Kalau itu 2 di charge, maka 5-5-nya terisi. Tapi kalau waktu masih bayi sampai umur 3 tahun harus diisi dulu semuanya. Sampai sini bisa sepakat ya? Nah, kalau udah 3 tahun itu isi 2 saja, 1 dan 2. Dari 5 ini ya, perhatikan, karena hanya bisa diperhatikan. Kita nggak bisa tanya sama anak kita yang umur 3 tahun, nah bahasa kasih utamamu apa nak? Nggak bisa. Satu-satunya adalah memperhatikan. Ya, ada anak yang kalau dipuji gembira banget dan pasti dia kerjakan semua yang apa kita suruh. Ya kan? Ada anak yang minta waktu, main bareng gitu. Ya berarti dia bahasa kasihnya waktu. Ada yang anak sentuhan fisik, paling gampang sentuhan fisik. Setiap datang pasti meluk kita atau desel-desel badannya. Yeah. Yang bahaya kalau ibunya bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik yang utama. Begini-gini badannya ibunya.
Ini bahaya nih. Makanya harus belajar kita ya. Ada anak ya seneng banget pelayanan. Cepet kita ambilin makanan cepet, ambilin minum cepet. Berarti dia bahasa kasihnya pelayanan. Ya. Ada anak kalau menerima hadiah, hadiahnya itu disimpan. Dia tahu persis. Ini ibuku kasih. Ya. Kapan? Ya. 17 Agustus 2015 misalnya gitu. Ada yang begitu. Berarti bahasa kasih dia hadiah. Ya. Nah sekarang Bu Aisyah, kalau suami bagaimana? Suami bagaimana? Perhatikan perilaku dia setiap hari di awal-awal pernikahan atau bahkan sebelum pernikahan. Ada cerita begini. Si laki-laki selalu datang ke rumahnya perempuan, ya, dan dia selalu membantu calon istrinya itu, ya, bebenah ruang tamu. Bahkan kalau ada habis makan keluarga bersama kan dia jajak makan, ada dia, ada calonnya, ada calon mertuanya 2 dan calon adik-adik iparnya 7 orang. Yang nyuci piring yang perempuan ini, tapi dia selalu bantu. Dia selalu bantu. Ya, selalu bantu. Ini kita sudah harus berpikir, kok dia sering bantuin aku bebenah ya? Gitu. Ya. Pada saat berumah tangga, si laki-laki ini yang menjadi suami, ya, sudah tidak pernah lagi membantu untuk urusan-urusan rumah tangga dan dia minta istrinya lakukan itu. Lakukan itu. Istrinya berpikir, dulu kok dia yang melakukan itu? Ya. Akhirnya si istri merasa, kamu kok bikin aku jadi budak gitu. Tetapi menurut suami bukan begitu. Ya, itu pekerjaan kamu gitu. Tapi kamu waktu saya belum nikah kan kamu bantuin saya melulu. Nah, setelah belajar tentang bahasa kasih, barulah difahami bahwa suaminya di kisah ini, karena waktu di awal pernikahan dia selalu membantu, rupanya dia ingin mencontohkan begini loh, untuk melayani saya nanti. Maka dia itu berarti bahasa kasihnya pelayanan. Gitu. Makanya si suami akan sangat cinta sama istrinya kalau istrinya itu rajin bebenah, masakin dia, ya. Kemudian semua diurus anaknya. Begitu. Itu berarti bahasa kasih utamanya pelayanan, utama pelayanan. Ada lagi cerita kasus yang lain, ya. Teman-teman mungkin ada yang WA saya mungkin di HP, saya minta maaf belum dibales semua karena rusak 1 bulan. Nah, tetapi waktu 2 hari kemarin sudah bagus, sudah aktif, saya perhatikan hampir semua bertanya tentang bahasa kasih dan memberikan contoh-contohnya. Jadi saya cerita di contoh-contoh ya, tanpa sebut nama ya. Baik. Jadi ada lagi yang cerita begini, Bu Aisyah, saya tuh udah layanin suami, semua yang masak saya, nyetrika baju saya, nyuci saya, anak-anak semua. Tapi kok dia merasa saya tidak mencintai dia, gitu ya. Tetapi setelah saya belajar tentang bahasa kasih, waktu di Rumil dia bilang, saya baru paham bahwa dia selalu bilang gini, kamu gak usah masak lah, buang waktu, udahlah kalau ada sama saya duduklah dekat saya sini, ya. Kalau perlu, kalau saya datang nggak usah lah masak, sudahlah duduk sama, kita pergi ke kamar, gitu. Dan dia selalu dia bilang sama saya gini di dalam chatting WA-nya. Dan suami saya selalu setiap ngomong selalu saya ingin diraih, ingin dipeluk gitu. Saya baru paham berarti bahasa kasih utama suami saya adalah sentuhan fisik, bukan pelayanan. Jadi nggak semua laki-laki, nggak semua suami ya merasa dicintai kalau dicucikan bajunya, dimasakkan makanannya, nggak semua, nggak semua. Kecuali memang bahasa kasih utamanya pelayanan. Nah dia senang tuh, ya. Sampai sini bisa paham? Makanya kita cek segera. Caranya itu tadi, apa yang sering dia lakukan di awal-awal. Nah cuman sulitnya yang sudah 25 tahun ke atas menikahnya, apa yang dia bilang lakukannya? Wali aku. Lupa apa? Nah ini yang baru 1 tahun, 2 tahun, nah bersyukurlah ya. Yang 5 tahun, 10 tahun, saya aja lupa.
Udah 27 tahun, diaran 28 tahun, apa ya? Nah, kalau begitu apa kalau lupa? Sekarang lihat kesehariannya. Lihat kesehariannya. Tidak semua laki-laki, coba kayak lagu. Tidak semua suami ya selalu ngomong sama istrinya, dia peluk istrinya gini. Nggak semua kan? Tetapi kalau ada suami hampir setiap hari, bahkan setiap dia bicara dia beginikan istrinya, itu jelas bahasa kasih utamanya adalah sentuhan fisik. Jelas. Yang bersyukur itu kalau suami istri bahasa kasih utamanya sama. Itu enak banget. Sayangnya dulu waktu mau dilamar belum belajar bahasa kasih. Kalau udah belajar saya bikin pengumuman. Barang siapa yang bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, maka itu akan jadi calon utama. Supaya nggak bertengkar gara-gara ini. Ya. Sayangnya tidak bisa diulang. Karena ada cinta sejati. Itu. Ya, karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kecuali salah satunya ada sesuatu yang tidak di luar kendali manusia. Ya, ada cinta sejati itu tuh yang mau kita raih.